Ngopi Pagi, ngobrol asik, berbagi informasi, tentunya masih di Bantul TV. Kali ini kita mengangkat tema narkoba, narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Oh, bahan adiktif lainnya. Ini ada suaranya siapa sih di sebelah? Oh, si cantik sudah hadir di samping saya. Saya sebagai apa ya? Saya juga bingung. Baiklah. Wanita cantik ini akan menemani saya untuk kita berbincang ngobrol cantik itu ya. Iya, benar. Dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Ibu Arvin Munajah, Ibu Arvin Munajah SMM. Baik. Tadi Bu, kita kembali ke penyebab penyalahgunaan narkoba. Nah, ini penyebabnya apa Bu? Penyebabnya itu ada beberapa faktor ya Mbak. Ada faktor pribadi, faktor lingkungan, dan juga faktor ketersediaan. Ya, faktor pribadi itu ya biasanya anak-anak tuh kalau lagi banyak masalah, lagi galau, lagi apa ya itu? Kandas. Iya. Golek tatasan. Ya, itu sering tergoda dengan apa ya, bujuk rayu ya, mungkin ya narkoba itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, padahal yang bisa itu kan sebenarnya apa gade ya. Oh iya benar Bu. Jangan bujuk rayu itu tidak semua dari laki-laki loh. Iya. Beb. Oh gitu. Dari narkoba dia nggak ngomong apa-apa langsung rayu. Oh gitu. Padahal saya tuh kalau suruh minum obat batuk gitu ya males minum obat lah, itu kok malah pada suka ya Bu ya minum obat berarti. Jadi mungkin mereka berpikir seperti itu, padahal sebenarnya kan salah ya. Selain faktor pribadi, tadi saya sebutkan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada faktor lingkungan di dalam keluarga dia sendiri, ada faktor lingkungan di luar. Iya. Di dalam keluarga itu kadang keluarga yang tidak harmonis, kadang kurang perhatian orang tua. Betul. Atau orang tua yang terlalu posesif, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya pokoknya membuat anak kesel, tidak nyaman di rumah, itu yang bisa membuat mereka lari ke dunia narkoba. Ya. Atau juga karena lingkungan itu tadi, lingkungan di luar, dia ketemu di rumah sudah dididik baik-baik, dididik agama, dididik semuanya, tapi ternyata di luar ketemu dengan teman-teman yang tidak baik, yang menjerumuskan mereka ke dunia narkoba. Terjerumus Lingkungan ya. pergaulan ya. Lingkungan pergaulan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi adalah faktor ketersediaan. Ketersediaan itu ya narkoba ini jenisnya banyak. Dari yang harga paling tinggi sampai yang rendah, bahkan ada yang gratis mungkin ya. Iya. Maksudnya bisa cari di kebun atau cari di mana ya. Gitu. Itu yang bisa berfungsi sama dengan narkoba ya. Itu sekarang ini banyak digunakan oleh para pecandu ya. Dan selain itu juga saat ini kondisi seperti ini, narkoba itu banyak juga diakses lewat online. Nah itu kan menjadi mereka mempermudah mereka untuk mengakses narkoba untuk mereka konsumsi. Online. Bisa ya Bu lewat online? Bisa. Nanti pengirimannya itu nggak kena Ya Pemeriksaan. belum Apa gitu semuanya terdeteksi ya. begitu. Sebenarnya ada beberapa lembaga pengirim itu apa? Kurir. Itu ada juga yang sudah bisa mendeteksi itu narkoba atau apa. Kalau kita memang sudah ada kerjasama Karena mungkin dengan karena salah satu. kemasannya akan di lain ya, Ya ada akan kemasan diperiksa, di- ada yang memeriksa sampai ke iya, itu. iya. Saya tidak bisa nyebut, tapi ada beberapa lembaga pengiriman jasa pengiriman Jasa barang, ekspedisi. jasa ekspedisi yang sudah melihat isi itu, kalau itu memang obat-obat apa narkotika atau apa, nanti bisa dilaporkan ke kami. Kadang mungkin diselipkan di apa gitu ya, barang Iya. apa Iya. gitu. Betul. Kemarin tuh ada kasus contoh di, saya nggak usah menyebutkan di mana Iya. gitu ya. Jadi dia ngirim barangnya itu pil seperti itu, dia tuh dibungkus seperti biasa, isinya tuh baju kayak gitu. Kemudian di luarnya juga ditulisnya isinya itu baju begitu. Jadi kalau yang menerima itu kan nggak kelihatan, si jasa pengirimnya juga nggak tahu kan kalau ternyata di dalamnya itu terselip ada narkobanya seperti itu. Jadi modusnya Diselipkannya mungkin di dalam jahitan atau apa gitu ya. Bisa, Iya. Berbagai cara ya. Iya, kadang di luarnya itu
bungkus makanan tapi ternyata di dalamnya narkoba. Itu modus operandi yang sudah banyak sekali. Oh. Ya. Kalau yang baju itu tadi bisa ketahuan juga ya, Bu? Akhirnya bisa terdeteksi juga, Mbak. Oh. Iya. Jadi sekarang ini pinter-pinteran modus operandi ini, sekarang para pengedar itu pinter sekali mencari celah, ya. Mencari celah. Kan ada yang juga yang dimasukkan dalam salak itu pernah juga. Salak itu dibuka kulitnya, kemudian diisi dengan narkotika, ditutup lagi, dilem lagi. Sampai segitunya ya? Wow, iya Ramadan aja nggak bisa loh buka. Iya, makanya. Ya mereka pinter-pinter berusaha Oh, bisa ya dimasukin. mengelabuhi petugas begitu. Kreativitasnya semakin ini ya. Oh iya, oke. Terus ini ya, pertanyaan selanjutnya ya kayaknya kita ya. Iya. Tadi ada istilah kan narkoba, narkotika, dan tadi ada prekursor. Tadi Ibu menyebutkan prekursor, itu sebenarnya apa ya Bu penjelasan singkatnya? Jadi kalau narkoba itu sendiri adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau di istilah sosial itu biasa disebut napsa. Napsa itu juga sama. Napsa itu narkotika, P-nya psikotropika, Z-nya zat adiktif lainnya. Ya, sama itu sebenarnya. Sedangkan kalau narkotika itu adalah zat atau obat, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, berasal dari tanaman dan bukan tanaman, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bisa mengurangi rasa sakit, tapi bisa membuat ketergantungan. Ya. Jadi kalau pemakaian dalam jangka lama dia akan tergantung, harus kalau nggak mengkonsumsi itu dia akan mengalami sakau dan sebagainya. Ya. Itu narkotika. Sedangkan untuk prekursor narkotika itu adalah zat-zat kimia sebagai bahan pembuat narkotika. Oh, prekursor. Ya, Itu prekursor. Bahan kimia ya untuk membuat narkotika itu sendiri. Ya contohnya nek roti itu ya bahannya ada tepung, terigu, ada telur kayak gitu. Itu adalah diramu untuk bisa menjadi sebuah narkotika. Jadi sebenarnya Bahan-bahan beberapa kimia itu ya, semuanya. beberapa obat-obatan itu kalau kita ikut resep dokter itu sebenarnya tidak berbahaya ya Tidak Bu? berbahaya, ya. Tapi kalau disalahgunakan, baik itu membuatnya ataupun mengkonsumsinya itu jadi penyalahgunaan. Ya. Yang harusnya cuma minum 1, yang minumnya 10. Oh, itu langsung Ya. Terus melayang. rasanya kayak apa, Bu? Mas, Kalau rasanya ya kayak obat biasa. pengen lagi itu rasanya piye gitu Oh loh. ya, itu karena ada tahap-tahapan ya dalam tubuh manusia itu. Awalnya mungkin mengkonsumsi satu gitu masih merasa ada penyesuaian dengan tubuh. Tapi lama-lama nanti akan dia masuk ke, kalau aku satu kok nggak kurang teler ya, pengen tambah lagi. Telernya itu yang kayak gimana, Bu? Maksudnya kan Nge-fly gitu Mbak. Tidur. Ya, ada yang tidur, ada yang punya halusinasi seperti itu ya. akan Jadi timbul kayak halusinasi. lupa permasalahannya begitu. Tapi kan sebenarnya cuma sebentar ya. Lo kamu piye, Dok? Oh, gitu. Ibu, saya tadi agak-agak sintetis gitu ya, ada bahasa sintetis. Kalau yang marak kali ini tuh kayaknya yang apa sih, rokok sintetis, tembakau sintetis. Itu apakah itu juga termasuk narkotika, narkoba? Betul, itu masuk dalam narkotika, cuma memang di undang-undang narkotika belum masuk, tapi dia di undang-undang kesehatannya sudah masuk. Rokok itu berbentuk rokok? Bentuknya tembakau. Ya. Ganja sintetis istilahnya ya Mbak ya. Ganja sintetis. Iya, kayak kalau di sini terkenanya tembakau gorila. Oh, tembakau gorila itu. Kalau sinte itu juga sama gitu ya? Mungkin juga. Oh, ya. Jadi itu tembakau yang disemprotkan ganja sintetis. Cairan Jadi ganja. Cairannya Cairannya Mbak, itu yang ya. Cairan disemprotkan di tembakau. Tembakau gorila. Semakin itu. bermacam-macam ya. Macam ya. Ya, dan mereknya itu nggak cuma gorila saja sekarang ini Mbak. Ada burung hantu, ada cap badak, ada cap pokoknya yang Malah cap kadal. boleh juga. Atau cap Nanti buaya. mereka terinspirasi ya. Kalau buaya udah ada sendiri itu Oh, iya. kayaknya. Ada yang ahlinya di sini. Terus kalau dampaknya ya? Dampaknya itu seperti apa? Dampaknya bermacam-macam ya. Kalau ini mungkin Mbak Wahyu ya bisa lebih menjelaskan yang sering Jadi, penyuluhan nih. Kalau dampaknya itu yang jelas merusak
akal manusia ya. Jadi seluruh Otak ya. jenis narkoba itu sebenarnya merusak susunan saraf di pusat kita. Makanya kenapa banyak orang yang menyalahgunakan narkoba, kecanduan narkoba, akhirnya mereka larinya kemana? Tahu nggak? Kemana? Ke rumah Kriminal. sakit mana? Rumah Oh, sakit. Rumah sakit jiwa, Mbak. Oh, Iya. alah. Karena mereka mengalami gangguan jiwa. Halusinasi tadi ya. Termasuk di situ halusinasi. Jadi kalau sudah terlalu banyak narkoba yang dikonsumsi, akhirnya akalnya rusak. Seperti itu. Ke rumah sakit jiwa. Oh, aku kok kan sarapan bubur kok ya. Aduh. Di rumah sakit sekitar sini, misalnya di rumah sakit Penambahan pun dia diterimanya pasti di Poli jiwa. Poli jiwa. Poli jiwa. Iya, iya, iya. Ya oke, dampaknya seperti itu ya. Ada lagi Bu, mungkin ada dampak yang lainnya? Iya, dari selain akalnya. susunan saraf ya, dia juga kalau kecanduan narkoba itu merusak seluruh organ dalam tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya semuanya bisa rusak. Bahkan banyak pecandu narkoba itu kan mereka menyuntikkan pakai jarum suntik Iya, begitu ya. betul. Nah di situ gampang sekali terpapar virus HIV, AIDS. Oh iya. Karena kan nggak mungkin juga pecandu itu mereka menggunakan jarum suntiknya steril Steril, kan, iya. pasti mereka berganti-gantian dan nggak mungkin dicuci, nggak mungkin disterilkan terlebih dahulu, dan disitulah banyak terjadi penularan HIV/AIDS. Ya. Kemudian jenis sabu ya contohnya ya. Jadi kalau kita mungkin mengenal selama ini kalau teler tuh kayak apa sih tadi ya pertanyaannya ya. Teler mungkin bayangannya oh nanti tepar, tak sadarkan diri, akhirnya pingsan seperti itu ya. Nah Kan sekarang enak banget itu. iya. Kok dicari gitu loh. Nah sekarang itu ada jenis narkoba yang tidak hanya membuat seperti itu Mbak, tapi justru kebalikannya. Jadi dia malah jadi sadar, jadi waspada, jadi semacam badannya tuh kayak sehat kayak gitu Mbak. Doping ya? Kayak doping. Betul sekali. Pernah ini kan dengar yang kasusnya Raffi Ahmad itu kan, dia dulu kan pakai katinan ya waktu itu ya. Jadi kan kalau kita lihat di dunia artis kayak gitu ya, mereka kerja siang malam kok kayaknya nggak Sehat-sehat capek gitu aja. kan, Nggak ada sehat-sehat capeknya. aja, energik kayak gitu kan. Ternyata memang salah satu dampaknya itu dia bersifat stimulan atau merangsang tubuhnya itu untuk aktif, untuk tetap sehat seperti itu. Itu dalam jangka waktu ketika dia menyalahgunakan narkoba yang jenis stimulan. Tapi ketika sudah selesai efeknya di dalam tubuh, dia akan merasakan depresi. Kemudian kalau tidak pakai itu malah jadi lemes, kepingin tidur terus, itu tidak semangat. Justru kebalikannya ketika dia menyalahgunakan yang jenis stimulan. Jangka panjangnya tentu saja depresi yang berkepanjangan. Sakau, kemudian organ tubuhnya juga rusak. Rusak juga. Karena jantung kalau dipacu terus-menerus itu kan Oh iya iya. pastinya bakalan Dipaksa itu rusak kan. juga. Dan Oh itu iya, dipaksa dipacunya nggak kan secara dipaksa. alami begitu ya. Oke, kita kembali di Ngopi Pagi di berikutnya.